Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas siapakah manusia dari perspektif yang ketiga, yaitu sosiologisme. Ya, di dua pertemuan lalu kita udah bahas teosentrisme dan juga biologisme. Kali ini kita bahas perspektif ketiga, namanya sosiologisme. Nah, sosiologisme ini menganggap bahwa manusia itu produk bermasyarakat. Jadi, manusia itu ada dan hadir karena produk masyarakat. Jadi, perspektif ini seperti namanya, perspektif yang sosiologis. Melihat manusia itu dari penjelasan yang lebih luas, yang lebih umum, yang merupakan kepentingannya kepentingan umum. Jadi, hadirnya manusia itu karena produk bermasyarakat. Jadi, kalau manusia itu tidak bermasyarakat, tidak bersosial, maka nggak akan ada manusia. Nah, yang membuat manusia beda sama makhluk lain, menurut sosiologisme adalah ada kemasyarakatan. Jadi, manusia itu saling berinteraksi satu sama lain, membangun sebuah komunitas sosial. Komunitas sosial ini jadi masyarakat. Nah, masyarakat ini yang menciptakan manusia. Jadi katanya kalau melihat manusia harus dilihat dari perspektif masyarakatnya, dari perspektif sosialnya. Karena individu-individu yang berada di masyarakat itu produk atau hasil dari masyarakat itu sendiri. Jadi nggak bisa dipisahin nih. Orang A, orang B, orang C nggak bisa dipisahkan dari masyarakatnya. Jadi orang A ini tinggal di mana, hasil produk masyarakat yang mana. Nah, itu perspektif sosiologisme ya. Ya, sekali lagi, manusia adalah produk bermasyarakat ya. Pada dasarnya produk bermasyarakat. Nah, menurut pendapat sosiologisme akhirnya bilang gini, bahwa masyarakat itu jadi realitas yang mendahului. Jadi kalau ada duluan mana antara telur dan ayam ya, telur dulu apa ayam dulu ya kira-kira gitu ya. Telur dulu lah, kan ayam lahirnya dari telur gitu ya, menetasnya dari telur. Tapi telur menetasnya dari apa? Dari ayam. Nah, kalau ada perdebatan yang mana yang duluan, kalau kata pendekatan sosiologisme, duluan masyarakat. Jadi realitas yang mendahului adalah realitas masyarakat, realitas sosial, baru muncul individu. Jadi individualitas itu muncul belakangan setelah ada masyarakatnya. Jadi orang tuh mikir bahwa bagaimana dengan aku? Nah, keakuan ini muncul ketika dia ada di masyarakat. Dia nggak akan mungkin mikir aku kalau dia nggak ada dalam sebuah konteks masyarakat. Nah, itu penting. Nah, konsekuensinya kemudian adalah jadinya yang ngebentuk individu-individu adalah masyarakatnya. Yang membentuk dan mendorong individu untuk bisa jadi liberal, katakanlah, untuk jadi merdeka, untuk demokratis, untuk bisa punya rasa aman, untuk kemudian bisa bersekolah, itu dari mana? Dari masyarakatnya. Jadi masyarakat sebagai realitas itu mendahului individualitas. Jadi kata sosiologisme, yang tepat itu, yang benar itu ya mentingin kepentingan masyarakat. Jadi kalau pengen ngubah orang-orang suka korupsi, pengen ngubah orang-orang supaya nggak alay, nggak banyak kriminal, ya kita harus rubah tatanan masyarakatnya. Kenapa? Karena realitas masyarakat selalu mendahului individunya. Nggak pernah terjadi sebaliknya. Jadi kalau ada perdebatan duluan-duluan mana, maka masyarakat selalu mendahului individu secara realitas. Oke, kali ini kita bahas beberapa prinsip penting dari sosiologisme ya. Yang pertama, dari segi realisme, realisme itu seberapa nyata sesuatu. Bagi sosiologisme, yang nyata itu adalah yang hal-hal yang bersifat umum. Hal-hal yang untuk kepentingan umum. Maka hal-hal yang sifatnya partikular, individual, itu nggak terlalu penting. Jadi katakanlah gini, ini kepentingan ngebangun jalan itu kepentingan buat siapa? Kalau kepentingannya buat saya yang punya rumah, nggak penting. Karena yang penting tuh umum. Kepentingan umum itu membutuhkan apa? Menginginkan apa? Maka realisme yang real, yang nyata adalah kepentingan umum. Kalau itu kepentingannya bukan kepentingan umum, tapi kepentingan pribadi, apalagi individual, nggak akan dianggap atau dianggap tidak nyata, tidak real, bukan realitas. Yang kedua,
sifat atau prinsip utama dari sosiologisme tuh ada yang disebut dengan kolektivisme, ya. Ide bahwa segala sesuatu tuh milik bersama, kolektif, ada kebersamaan di situ. Jadi nggak punya milik orang-orang tertentu, bukan untuk orang-orang tertentu, dan bukan dilakukan oleh orang-orang tertentu, tapi untuk bersama, oleh bersama ya dari kita semua, gitu. Nah, makanya cenderung memukul rata keunikan individu. Jadi nggak ada individu yang unik, yang ada adalah individu-individu yang saling berinteraksi membentuk satu kepentingan umum, kepentingan bersama. Namanya kolektivisme. Jadi nggak ada lagi sesuatu itu milik individu-individu tertentu, nggak ada. Ini milik semua, harusnya bisa dinikmati semua, dan datangnya dari mana? Harusnya datangnya juga dari semuanya. Maka ini perspektif ini perspektif yang kemudian membuat segala sesuatu yang milik bersama untuk kepentingan bersama jadi hal yang paling urgent, ya, yang paling mendesak, yang paling penting untuk bisa diwujudkan segera, gitu. Yang selanjutnya adalah holisme, ya. Holisme tuh mau bilang kayak gini, bahwa yang penting tuh keutuhan dari keseluruhan. Jadi jangan sampai kita kemudian mementingkan hal-hal yang partikular, yang individual, yang bagian-bagian daripada keseluruhan. Keseluruhan dan keutuhan itu lebih penting. Jadi apapun yang dilakukan dalam memandang manusia adalah bagaimana manusia ini tetap menjaga keutuhan dan keseimbangan masyarakat, gitu ya. Jadi caranya sosiologisme dalam memandang manusia adalah apakah manusia ini cocok dan apakah manusia ini bisa menjaga stabilitas masyarakat, bisa menjaga kepentingan-kepentingan bersama. Nah, kalau manusia ini ya bisa menjaga hal itu, maka itulah manusia sebenarnya. Jadi kalau ditanya siapakah manusia ala-ala sosiologisme, adalah orang-orang yang mampu untuk menciptakan, mewujudkan tadi kepentingan bersama, mendahulukan kepentingan bersama, yang keberadaan manusia ini kemudian membawa manfaat bagi masyarakat, ya. Jadi perspektif sosiologisme ngajak tiap individu untuk jadi bagian manfaat di masyarakat. Karena perspektifnya masyarakat is always number one. Masyarakat selalu yang utama dan yang terutama. Nah, prinsip terakhir dari sosiologisme dan yang paling penting adalah relasionalisme. Jadi mengandalkan relasi, keterhubungan, dan interaksi. Jadi di perspektif sosiologisme ini, cara sosiologisme mempelajari manusia adalah dilihat dari bagaimana mereka berinteraksi, dilihat dari struktur sosialnya seperti apa, siapa berbicara dengan siapa, apa yang dibahas, bagaimana hubungannya. Jadi relasional itu penting, dan penting juga untuk membuat manusia saling berinteraksi satu sama lain, saling punya relasi satu sama lain. Nah, prinsip sosiologisme inilah yang kemudian banyak diwujudkan secara digital oleh media sosial, ya, sosmed, ya. Jadi sosial media itu menggunakan prinsip-prinsip sosiologisme dalam menghubungkan antar manusia. Jadi prinsip relasional ini dipakai oleh Facebook, dipakai oleh Instagram, saling mengkoneksi antar kita. Terkoneksi dengan para profesional di mana? Di LinkedIn. Terkoneksi dengan para pecinta grafis di mana? Di Instagram. Terkoneksi dengan orang yang suka goyang di mana? Ya di TikTok, gitu ya. Nah, pengkoneksian ini, relasional ini, ya itu tadi. Jadi wujud masyarakat, here and now-nya, culture-nya masyarakat ditangkap dalam bentuk relasional. Relasi kita dengan struktur sosial, relasi kita dengan masyarakat, bahkan relasi kita dengan orang-orang terdekat, ya. Jadi prinsip ini yang paling penting dan cara pandang kita dalam mempelajari, mengkaji, juga meneliti manusia dari perspektif sosiologisme. Ada beberapa tokoh yang menjadi referensi utama dalam perspektif sosiologisme ini, ya. Yang pertama adalah tokoh yang bernama Talcott Parsons, ya. Talcott Parsons itu ngomongin soal struktur sosial. Jadi ketika manusia tadi bagian-bagian atomis yang nggak terpisahkan menjadi satu harmoni, ya. Jadi seperti kita bermain gitar atau main piano, satu chord C itu kan tadi
do, mi, dan sol ya. Nada do, mi, sol kalau kita mainkan bersama-sama akan muncul nada C ya, di gitar ataupun di piano. Nah, kemudian nanti kita akan punya struktur dari relasi-relasi yang terkait. Ada chord C, chord D. Kita punya nada kromatis, punya nada pentatonis, ada juga diatonis. Karena apa? Karena harmoni-harmoni ini kemudian membuat struktur. Ada intro, ada verse ya, ada refrain ya, dan macam-macam. Begitu pula masyarakat kita. Ketika mulai berinteraksi, Parson bilang, kita akan punya struktur sosial. Dan struktur sosial ini yang akan menentukan peran individu. Nah, jadi cara mempelajari manusia dari segi sosiologisme adalah masyarakat ini butuh apa, butuh siapa. Jadi, saya ulangi. Masyarakat ini butuh siapa, memerankan apa. Kalau Indonesia kurang pemimpin yang bisa tegas, yang adil, dan betul-betul merangkul segenap elemen masyarakat, maka sepertinya kita butuh peran orang-orang seperti ini. Nah, itulah manusia. Cara sosiologisme memandang siapakah manusia. Dan sistem struktur ini bersifat homeostatis. Artinya mencari keseimbangan. Keseimbangan apa? Keseimbangan tatanan masyarakat secara sosial ya. Maka penting, jadi cek dulu nih, masyarakatnya butuh apa, kira-kira butuh peran apa. Nah, manusia tuh harusnya mengisi peran-peran itu. Seperti anak muda dalam mengisi kemerdekaan itu bagusnya, baiknya seperti apa. Nah, begitu pula yang disampaikan oleh Talcott Parsons ya, dari struktur sosialnya ini. Nah, ada tokoh yang jadi bapak sosiologi ya, namanya Emile Durkheim. Jadi, ada buku yang bagus dari Emile Durkheim yaitu Suicide. Jadi bukunya itu ngomongin soal bunuh diri. Tapi Durkheim mau bilang bahkan perilaku yang sangat personal dan individual yang keputusannya tuh hanya bisa dilakukan oleh individu aja dalam keadaan sendiri, yaitu keputusan untuk bunuh diri, mengakhiri hidupnya, itu tuh dipengaruhi oleh struktur sosial, dipengaruhi oleh fenomena sosial, dipengaruhi oleh masyarakat. Jadi Durkheim intinya mau bilang gini, bahkan keputusan paling personal yang nggak bisa diganggu sama sosial, yaitu bunuh diri, karena kan bunuh diri otomatis kita sendirian, dan yang ngambil keputusan sendirian. Jadi kata Durkheim, bahkan keputusan untuk bunuh diri pun itu diakibatkan atau disebabkan oleh fenomena sosial. Maka kita nggak bisa mengabaikan fakta-fakta sosial. Ya, fakta sosial sebagai eksterioritas, tempat di mana kita terpengaruh dan nggak punya kuasa atas itu, yang memang harusnya kita beradaptasi di situ sebagai bagian dari masyarakat yang jadi constraint. Jadi hal-hal yang sifatnya individual, hal-hal yang sifatnya pribadi, itu justru menekan, memaksa kita supaya tidak melakukan itu dan menyesuaikan dengan pola-pola sosial. Maka yang terpenting adalah tadi, balik lagi seperti prinsip awal. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita tuh jadi bagian yang manfaat di mana? Di masyarakat. Itulah manusia. Dengan kata lain, Durkheim juga mau bilang bahwa kesadaran individu itu tidak lain ya kesadaran kolektif. Jadi kita nggak punya individualitas. Individualitas kita hadir karena kita ingin mendapatkan tempat di masyarakat, gitu. Jadi kata Durkheim tuh bilang gini, kita nggak punya nih individualitas. Justru kehendak kita, kepengen kita itu akan muncul ketika kita tahu bahwa di masyarakat tuh ada yang kosong di peran itu. Jadi kita tuh pengen jadi tentara karena di masyarakat kosong posisi jadi tentara. Kita pengen jadi guru karena kita melihat bahwa di masyarakat posisi guru tuh kosong gitu, atau masih dalam keadaan krisis. Nah, jadi individualitas tuh nggak ada menurut perspektif sosiologisme. Yang ada adalah kehendak masyarakat, kehendak sosial yang membutuhkan peran-peran tertentu, dan kita akhirnya terdorong untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat itu. Itulah perspektif sosiologisme. Dan terakhir kemudian bahwa takdir, atau Durkheim bilang kodrat sosial, kemudian adalah karena ya tadi hasrat individual kita terdorong untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat. Maka kalau ingin menjadi manusia yang sebenar-benar manusia,
Kalau kata perspektif sosiologisme, ya harus cek kehendak masyarakat apa. Kita bisa jadi manfaat nggak? Kita bisa jadi solusi nggak buat masyarakat? Jadi perspektif ini keren ya, karena ngasih kita dorongan untuk terus-menerus ngasih manfaat ke masyarakat. Jadi bukanlah individu, bukanlah betul-betul jadi manusia kalau kita masih belum punya manfaat di masyarakat ya. Mudah-mudahan perspektif sosiologisme ini ngasih kita insight bahwa siapalah kita jika dibandingkan dengan masyarakat? Siapalah kita kalau memang belum punya manfaat, belum punya solusi bagi keseimbangan keadaan masyarakat di sekitar kita. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman paham dan juga bisa betul-betul menghayati apa yang disampaikan tentang perspektif sosiologisme ini. Kalau ada yang ingin tanyakan, jangan lupa ditanyakan di kolom komentar. Like ya, dan subscribe jika teman-teman belum. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang anthropocentrism. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.